Ayah, rumah jelek ini lebih buruk dari toilet umum di kota. Airnya sudah bau. Aku ingin kembali. Lebih baik aku tidur di bawah jembatan daripada tinggal di tempat seperti ini. Ruohan. Kinyu, kamu tidak apa-apa? Cepat naik. Ini adalah pasir emas kolam. Paman Shen ambil sekop dan ember. Cepat. Baik. Apa sebenarnya yang kau gali? Aku menggali tiket kita keluar dari sini. Tiket keluar yang kau sebutkan ini? Benar. Ini disebut pasir emas kolam. Ini umpan alami berkadar protein tinggi. Kau tidak akan menemukannya di 1 dari 10.000 kolam. Ayahku menulisnya di catatannya. Dia mencarinya seumur hidup dan tidak pernah menemukannya. Benda ini bisa memelihara ikan? Bukan memelihara ikan. Benda ini menghasilkan emas. Qin Yuanshan dia menyembunyikan 3 kolam kaya seperti harta karun. Dia tidak tahu. Tambang emas yang sesungguhnya berada tepat di bawah kaki kita. Kinyu, waktu Pak Shen bangkrut, aku cuma punya 5.000 ini tersisa. Sekarang aku memberikannya padamu. Ayah, kamu gila? Itu semua yang kita punya. Kamu memberikan semuanya padanya? Tapi kita... Ruohan. Aku sudah berbisnis setengah hidupku. Aku tidak pernah salah menilai siapapun. Aku tidak salah 12 tahun lalu, dan aku tidak salah hari ini. Kinyu, tidak peduli seberapa bagus pasir emas kolam kita tetap butuh uang untuk bibit dan persiapan kolam. 5.000 ini anggap saja sebagai modal awalmu. Aku percaya padamu. Pak Shen. 5.000 ini dan 5.000 yang diberikan Tante Liu Mei padaku anggap sebagai investasimu di kolam ikanku. Dalam setahun, aku akan membayarmu kembali 1 juta. Bagus. Bibit apa? Ikan rumput, ikan mas, atau ikan kepala besar? Bukan bibit biasa, aku ingin anak kura-kura cangkang lunak. Nak, kamu tahu berapa harga anak kura-kura cangkang lunak? Per pon? Tidak, bibit berkualitas 70 per pon. Apa kolammu mampu? Aku tidak mau bibit berkualitas. Aku mau yang akhir ini. Pak, bagaimana rencana Bapak mengatasinya? Maksudmu ini? Ini yang sudah dipilih. Biasanya tidak ada yang mau, pada akhirnya, kami buang saja. Kalau kamu mau, 25 per pon, aku berikan semuanya. 15. Nak, kamu bercanda? Modal saya saja lebih tinggi dari itu. Kamu tidak bisa jual yang akhir. Mereka akan mati dalam 2 hari. Maka kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. 15 per pon. Kamu bersihkan stokmu. Saya hemat biaya. Baiklah, kamu jago tawar-menawar. Nak, saya punya sekitar 200 pon di sini, 3.000. Ambil semuanya. Setuju. Kinyu, benda-benda ini benarkah bisa bertahan? Pak Shen. Orang lain memelihara ikan dengan pakan, kita memelihara ikan dengan kolam itu. Makhluk yang dibesarkan dengan pasir emas dari kolam, berbeda dengan yang di kolam biasa. Pintar buku, tapi tidak punya akal sehat, membuang uang untuk barang mati. Mereka menertawakanku sekarang. Tapi saat aku membesarkan mereka, ketika 1 kura-kura bernilai 1 kolam ikan, akan kulihat siapa yang masih tertawa. Benih Kinyu memang berkualitas buruk. Kolam ini sudah kosong selama 20 tahun, apakah benar-benar bisa menghasilkan sesuatu? Tapi pasar tidak mau menerima benih yang tidak standar, karena tidak memiliki pasir emas kolam. Pasir emas kolam sangat kaya nutrisi. Benih normal akan mati karena stres jika terkena. Hanya benih yang tidak standar yang bisa bertahan. Peliharalah selama 3 bulan penuh, cangkangnya berubah dari abu-abu menjadi emas, dan roknya menebal. Maka jadilah kura-kura bercangkang emas murni. Kura-kura bercangkang emas, belum pernah kudengar yang begini. Kura-kura bercangkang emas murni adalah fosil hidup di antara kura-kura lunak. Jumlahnya di alam liar kurang dari 200 ekor di seluruh negeri. Dan yang beredar di pasar bahkan lebih sedikit. 10 yuan per gram? Jadi berapa untuk 1? Ya, 10.000 ke atas. Pak Shen, uang yang Anda investasikan pada saya, tidak akan saya sia-siakan. Saya percaya. Katakan, apa langkah selanjutnya? Saya ikut arahan Anda. Pak Shen, giling pasir menjadi bubuk, campur dengan air dan sebarkan di tengah kolam, saya akan melepas benihnya. Baik.
Ruohan, kemarilah bantu. Ayah, bau lumpur itu menjijikkan, aku tidak tahan. Lagi pula, sepatu ini edisi terbatas, kena lumpur, rusak. Ruohan, lihat jamnya. Kita kehilangan segalanya. Sekarang Qin Yu yang memimpin kita. Kamu bahkan tidak mau membantu. Kenapa kamu begitu tidak mengerti? Berapa harga sepatu itu? $12.000. Kenapa kamu tanya? Ibumu berhenti kemoterapi selama sebulan. Dia menabung 5.000 untuk mengirimku. Sepatu itu harganya 12.000. Itu bisa memberinya 2 bulan lagi. Diam, jangan bicara tentang ibuku. Siapa kamu berani menasihatiku? Karena aku sangat berhutang padanya. Jadi kolam ini yang dia tinggalkan untukmu. Pilihanmu mau ambil atau tidak? Ruohan, semua salahku karena memanjakannya. Andai saja dia bisa sebijak kamu. Dia masih muda. Beri dia waktu. Baiklah. Ibu baik-baik saja. Jaga makan. Jangan terus-terusan ke rumah sakit. Ulang tahunmu sebentar lagi. Ibu membeli kamu sepatu. Yang kamu bilang suka waktu itu. Coba pakai. Lihat apa kamu suka. Bu, aku sangat merindukanmu. Aku tidak mau sepatu itu lagi, aku hanya ingin kamu kembali. Dulu aku pikir hidup akan selalu tetap sama. Tapi sekarang ayah bangkrut. Ibu pergi, dan rumah kita hilang. Semuanya hilang. Bu, sepatu ini adalah hadiah terakhir yang kau berikan padaku. Aku tidak akan pernah membuangnya. Tapi mulai hari ini, aku akan pakai yang bisa berjalan di lumpur dulu. Selesai. Lumpur dan pasir sudah ditata. Selanjutnya, Hei, kamu benar-benar akan memasukkannya? Air ini sangat bau, dan kamu tetap memasukkan bibit ikannya? Qin Yu, apa kamu sudah bodoh karena belajar? Kalian datang ke sini lagi buat apa? Buat apa? Lihat kalian main-main. Seorang bos bangkrut dan seorang kutu buku miskin berkumpul. Kamu pikir bisa menghasilkan sesuatu? jadi atau tidak, itu bukan urusanmu. Katakan apa yang mau kamu katakan. Atau pergi. Oh, aku memang ada urusan. Qin Yu, September nanti kamu akan masuk universitas provinsi. Menurut aturan tertulis kelompok desa kita, siapapun yang pindah KK, otomatis kehilangan hak pakai tanah dan kolam ikan di desa. Minggu lalu aku sudah kumpulkan kerabat dan laporkan ke kelompok desa. Begitu kamu pergi, kolam terbengkalai ini dan rumahnya semua akan menjadi milikku tanpa syarat. Qin Yu, apa itu benar? Tentu saja benar. Seberapa bagus pun kamu merawatnya sekarang, 3 bulan lagi, begitu kakak pindah, semua hasil, kolam, dan penyu akan jadi milikku. Kamu kerja keras cuma untuk jadi budak gratis bagiku. Keponakan, enak kan? Cukup bicara, kalau sudah, keluar sana. Kamu gila, cewek? Mau aku pukul? Apa? Mau coba? Aku bilang, coba saja sentuh aku. Aku akan panggil seluruh desa untuk lihat bagaimana 2 pria dewasa dari keluarga Qin Yuanshan mengintimidasi gadis 17 tahun. Kamu bocah cilaka, benar-benar tidak punya aturan. Apa urusanmu? Aku suka. Masih belum pergi? Mau ember lagi? Tidak sopan. Ayo pergi. Cewek gila, tunggu saja. Kenapa pakaianmu seperti itu? Mana sepatumu yang lain? Aku simpan. Ini cuma beternak ikan, kan? Aku yakin bisa belajar. Apa yang kamu lihat? Apa, kamu tidak mau mengajariku? Baik. Qin Yu, lihat ini. Warna cangkang ini, pinggiran rok ini lebih tebal 1 lingkaran penuh dari yang terakhir. Dasarnya kokoh. Beri waktu sebulan lagi. Cangkangnya akan berubah menjadi emas murni. Lalu kita bisa memanennya. Harganya bisa 2 kali lipat saat itu. Bagus? Qin Yu, aku sudah mengemas sampel pasir emas kolam yang kamu minta. Baik. Bukankah ada tempat kurir di kota? Pergilah ke sana. Kirimkan ke Profesor Zhang di Institut Aquakultur Provinsi. Undang dia untuk memeriksa kura-kura cangkang emas kita. Siap, akhirnya bisa keluar sebentar. Pergi cepat, pulang cepat. Siap. Hei, bukankah ini Nona Shen? Kamu kirim apa? Sangat berharga. Apa itu kolam yang rusak itu? Menemukan harta karun? Bukan urusanmu.
Institut Aquakultur Provinsi. Apakah mereka mengirim sampel untuk diuji? Apa yang mereka lakukan? Aku harus segera memberitahu ayahku tentang ini. Institut Penelitian Perikanan Provinsi. Dia benar-benar punya koneksi di tingkat provinsi. Dan, ayah, kumpulan kura-kura lunak mereka. Saya lewat beberapa hari yang lalu dan melihat-lihat, mereka terlihat sangat bagus. Cangkang mereka mulai menguning. Menguning. 2 bulan lalu mereka adalah afkir, dan sekarang jadi menguning? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayah, apa menurut ayah mereka bisa benar-benar berhasil? Meskipun berhasil, terus kenapa? Begitu registrasi rumah tangga Kinyu dipindahkan pada bulan September, kolam ini tetap milikku. Tapi ayah, bagaimana jika dia menghasilkan uang dan memutuskan untuk tinggal, dan kedua orang luar itu juga tidak mudah dihadapi, terutama gadis itu, dia benar-benar galak. Begitu mereka mendapatkan pijakan, kenapa mereka akan menyerahkan semua kura-kura ini? Maka kita akan pastikan dia tidak bisa. Oh tidak, mereka semua mati, sayang sekali, mereka terlihat baik-baik saja kemarin, itu uang yang banyak. Kenapa banyak orang di sekitar kolam kita? Minggir, semuanya, minggir. Mereka semua mati mengambang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka baik-baik saja kemarin. Mereka semua mati. Kinyu, apa yang akan kita lakukan? Sudah kubilang kamu tidak bisa memeliharanya. Usaha 2 bulan, dan apa yang kamu dapat? Kolam penuh dengan yang mati. Tepat, afkir di kolam bau, sudah keajaiban mereka bertahan selama ini. Dewa sudah baik, sayang, tapi kebaikan dewa berakhir hari ini. Itu Kapur. Kinyu, apa yang terjadi? Apakah mereka mati karena penyakit? Bukan penyakit. Lalu apa? Keracunan. Seseorang meracuni ikan kita. Apa? Jangan fitnah aku, Kinyu. Kau sendiri tak bisa menjaga mereka tetap hidup, dan kau malah melempar tuduhan ke orang lain. Paman Shen, semua bulus yang mati kau tangkap? Taruh di tempat yang sejuk. Semuanya sudah mati. Apa gunanya ditangkap? Kinyu, semuanya mati. Mereka pura-pura mati. Masih bisa diselamatkan. Maksudmu pura-pura mati? Seseorang memasukkan kapur dan alkali ke tambak kita. Racun alkalinya, dalam 1 malam, bisa mematikan seluruh ikan di tambak. Tapi pasir emas tambak adalah satu-satunya penawarnya. Bulus-bulus ini tidak mati, mereka hibernasi untuk melindungi diri. Siraman air dingin akan membangunkan mereka. Paman Shen, ambilkan air mata air gunung sekarang, yang paling dingin yang bisa kau dapat. Ruohan, bantu aku memindahkan semua bulus ke tempat teduh. Cepat, buruan. Oke. Mereka sudah mati kaku, dan kau masih menangkapnya? Bukankah itu buang-buang tenaga? Maksudku, tapi aku dengar kapur dan alkali, tidak mudah didapat. Menurutmu, siapa yang punya dendam sebesar itu pada Kinyu? Kinyu, berhenti pura-pura. Mereka mati. Kau pikir mereka akan hidup lagi hanya karena ditangkap? Kau pikir kau bisa membuat keajaiban? Ayolah, keponakan, terima saja. Kau sudah pelihara mereka 2 bulan, dan yang kau dapat cuma tambak penuh bangkai. Kau tidak takut orang akan menertawakanmu jika ini tersebar? Paman, kapur dan alkali, hanya 1 toko perangkat keras di kota yang menjualnya. Siapa yang membeli? Kapan dibeli? Berapa banyak yang dibeli? Lihat saja pembukuannya, kita akan tahu. Lagi pula, di lumpur dasar tambak, masih ada jejak kaki ukuran 43. Kinhu, kalau aku tidak salah, kau pakai ukuran 43, kan? Tunggu, biar aku selamatkan bulusnya dulu. Lalu kita urus ini pelan-pelan. Mustahil, aku sudah memasukkan jeruk nipis dan alkali. Bagaimana mereka masih bisa hidup? Anak ini pasti mengelabui aku. Mereka bergerak. Mereka bergerak. Mereka hidup. Semua hidup. Kinyu, mereka semua hidup. Ya ampun, tadi jelas-jelas sudah mati. Kinyu ini memang jago, dia bisa menghidupkan kembali ikan mati. Ayah, dia benar-benar menghidupkannya kembali. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Kau meracuni mereka dan sekarang mau pergi? Siapa yang pergi? Kinyu, apa yang membuatmu menuduh kami meracuni? Apakah itu tuduhan? Polisi akan tahu setelah menyelidiki. Ruohan, hubungi polisi. Baik.
Hubungi polisi? Coba saja. Ini telepon yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku akan lawan kamu. Ruohan, jangan gegabah. Ayah, di dalamnya ada pesan suara dan foto ibuku. Sekarang semuanya hilang. Aku tidak akan pernah melihat ibu lagi. Itulah satu-satunya kenanganku. 2 anjing tersesat. Menumpang di kolam keluargaku, numpang hidup. Dan kamu berani bicara soal kenangan. Pah, Tepat, Qin Yu baru saja menampungmu, dan hari ini kolam hampir habis total. Kalian berdua pembawa sial, pantas saja kalian bangkrut dan... Qin Yu, kamu berani memukul anakku? Kamu bicara satu kata lagi, dan aku pastikan kamu tidak bisa merangkak keluar dari kolam ini. Qin Yu, kamu gila. Kamu berani memukul pamannya. Benar, ayah, ayo panggil polisi. Kamu selesai, nak. Baik. Silakan panggil mereka. Saat polisi datang, lihat apakah mereka menangkap racun dulu atau yang memukul. Kamu. Tetangga, kalian semua lihat apa yang terjadi hari ini. Kedua orang ini sudah banyak berbuat jahat. Kapur Tohor, 1 karung bisa merusak air seluruh kolam. Hari ini dia berani membuangnya di kolamku. Besok dia akan melakukannya di kolam orang lain. Desa kami hidup dari budidaya ikan. Kolam adalah sumber kehidupan setiap keluarga. Begitu sumber air dirusak, ikan tidak ada yang selamat. Jika ada yang melihat kejadian tadi malam, dan bersedia bersaksi untukku, aku, Qin Yu, akan memberikan hadiah besar. Aku akan memberimu imbalan yang besar. Qin Yu, kamu bahkan tidak punya uang untuk sekolah. Apa yang bisa kamu tawarkan sebagai imbalan? Berhenti membual, ya? Itu keterlaluan. Keluarga Qin kami mengendalikan 70% kolam ikan terbaik. Kami membeli benih ikan dan menjual ikan dewasa. Semua berkat koneksi ayahku. Siapapun yang berani melawan keluarga kami, besok akan kuputus mata pencaharian mereka. Betul. Qin Yu hanyalah seorang. Anak muda yang bodoh. Kamu yakin ingin melawanku, Qin Yuanshan? Demi dia, Qin Yuanshan, kamu keterlaluan, warga desa. Jangan takut padanya. Semakin kamu takut padanya, semakin dia akan menindas kita. Nama, Qin Yuanshan. Pak Tua, belum giliranmu bicara. Kamu mau dipukul lagi? Semuanya, aku tahu kalian takut padanya. Takut dia tidak akan memasok benih. Takut dia akan memutus saluran penjualanmu. Takut dia akan memblokir saluran irigasi. Jika dia tidak menyediakannya, aku yang akan. Aku memberitahu kalian sekarang juga. Setelah kura-kura emasku keluar dari kolam, dan aku membangun kolam baru, aku akan punya banyak pekerjaan untuk orang-orang. Siapapun yang mau bekerja denganku, akan kuberi gaji di muka. Siapapun yang bersedia maju dan mengatakan yang sebenarnya, aku, Qin Yu, akan mengingat mereka selamanya. Qin Yu, berhenti pura-pura kuat. Jika kamu bisa mendapatkan 1 orang pun hari ini untuk maju untuk bersaksi bagimu, aku, Qin Yuanshan, akan merangkak keluar dari kolam ini dengan lututku hari ini. Ayo, siapa? Siapa yang berani? Aku berani. Bukankah itu Chen Lei? Adiknya masih bekerja di tambak Qin Yuanshan. Berani dia? Hei, anak ini biasanya sering dibully sama keluarga Yuanshan. Hari ini dia nekat. Chen Lei, pikir baik-baik. Adikmu masih bekerja di tambakku. Akulah yang membayar gaji keluargamu. Kamu yakin mau terlibat dalam masalah ini? Pak Qin, kalau Anda bully saya, itu salah saya sendiri karena lemah, tapi membuat saya melawan hati nurani dan pura-pura tidak lihat. Saya tidak bisa. Mas Qin Yu, sebelum subuh tadi, saya pergi mengambil jala. Saya lihat sendiri Qin Hu membawa kantong plastik dan menuangkan sesuatu ke tambak Anda. Itu kapur tohor. Omong kosong, dasar pengkhianat. Aku bunuh kau. Kau 2 anjing liar berani pukul aku. Apa maksudnya anjing liar? Anjing liar masih lebih baik dari 2 babi bodoh. 1 berguling di lumpur, yang 1 ditendang sampai gigi copot. Bagus, ayah. Masih berani seperti biasa. Mulai sekarang, kau dan Qin Yu adalah anak-anakku, anak Shen Guoliang. Jika ada yang berani bully kalian lagi, aku akan lawan dia dengan nyawaku.
Terima kasih, Pak Shen. Chen Lei, terima kasih sudah maju. Hadiah besar yang aku janjikan sebelumnya, akan aku tepati. Hadiah besar apa yang bisa kau beri? Benih cacat yang dibesarkan jadi kura-kura lembek, tidak ada yang mau beli meski 3.000 per kilo. Ada pasir emas tambak di dasar tambakku. 1 dari 10.000 tambak memilikinya. Kura-kura yang dibesarkan di tambak ini disebut kura-kura tempurung emas. 1 gram setara dengan 1 tambak ikanmu. 1 gram setara 1 tambak ikan, kepalamu beneran kemasukan air. Yang cacat itu direndam di baskommu. Kalau bisa laku 3.000 per kilo, aku makan semua lumpur di tambak ini. Minggir, minggir, minggir. Di mana Qin Yu? Qin Yu, Profesor Zhang, dari Lembaga Riset Perikanan Provinsi, datang khusus menemuimu. Qin Yu, sampel pasir emas kolam yang kamu kirim ke Institut Provinsi. Sudah kuterima, datanya menakjubkan. Aku datang khusus untuk melihat tempat pembiakanmu. Profesor Zhang, selamat datang. Kolamnya di sini. Ayah, dia tidak akan tahu apa-apa, kan? Bagaimana jika kura-kura jelek itu sebenarnya berharga? Diam. Sesuatu yang dibesarkan dari bibit cacat. Apa nilainya? Ketebalan tepi cangkang 3 kali lipat dari kura-kura biasa. Cangkangnya keemasan. Kemurniannya memenuhi standar liar premium. Kura-kura bercangkang emas dengan kualitas ini saat ini, stok yang beredar secara legal di seluruh negeri kurang dari 10. Qin Yu, bagaimana caramu? Resep keluarga. Ditambah lagi, di dasar kolam ini, umpan termineralisasi yang unik. Aku tidak bisa mengungkapkan formula spesifiknya. Profesor Zhang, kelompok kura-kura bercangkang emas ini totalnya 230. Apakah Anda akan mengambilnya? Ya, semuanya. $12 per gram. Tunai di tempat, tanpa sisa utang. $12 per gram? Berapa harga 1 ekor? Yang ini pasti beratnya lebih dari 2 pon. Itu berarti lebih dari $10.000 per ekor? Ya ampun. Lebih dari $10.000 untuk seekor kura-kura? Ini bukan beternak ikan, ini beternak emas. Ayah, berhasil, benar-benar berhasil. Hebat. Hebat? Profesor Zhang, jangan tertipu oleh anak ini. Profesor Zhang, kumpulan kura-kura lunak ini baru saja terbalik di kolam. Semua mati. Dia menggunakan obat yang tidak dikenal untuk memaksa mereka hidup kembali, dan anakannya cacat. Barang sampah nggak ada yang mau di pasar. Kura-kura dengan latar belakang seperti itu, mana mungkin harganya $12 per gram? Kamu nggak bisa beli itu. Ini kumpulan kura-kura ini, mereka keracunan alkali kapur. Siapa yang berani makan kura-kura beracun? Mana bisa memenuhi standar premium? Ini benar-benar alkali kapur. Profesor Zhang, Qin Yu ini menjual barang jelek. Kamu harus mengungkap triknya. Mampu, setelah keracunan alkali kapur, berhasil menghidupkan kembali seluruh kolam kura-kura. Qin Yu, teknikmu ini mengisi celah dalam budidaya ekologis domestik. Ini terobosan teknologi setingkat buku teks. Apa? Profesor Zhang, apa kamu salah paham? Kalian berdua terus bilang anakan cacat nggak berharga. Biarkan saya bilang. Justru karena dibesarkan dari anakan cacat, teknik untuk kumpulan kura-kura cangkang emas ini memiliki nilai konten dan penelitian yang lebih tinggi. Kalau nggak paham, jangan mempermalukan diri di sini. Qin Yu, apa kamu bisa kirim sekarang? Truk pendingin bisa diatur kapan saja. Kami bisa kirim sekarang. Tapi harganya $15 per gram. Haha, setuju. Seperti yang kamu bilang, $15 per gram. Saya ambil seluruh kolam. Pak Sun, segera atur truk pendingin dan angkut kumpulan kura-kura cangkang emas ini. Jangan ada yang tertinggal. Ya. Total 230, berat total 13.120 gram, $15 per gram, $1.968.000, tidak kurang 1 sen pun. Qin Yu, hitung. Astaga, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup. 1.960.000. Aku sudah beternak ikan seumur hidup, dan tidak pernah bisa mendapat sebanyak itu. 1.960.000. Hanyalah batu bata pertama. Apa yang akan kubangun? Adalah sebuah gedung. Tidak perlu dihitung. Aku percaya padamu. Hahaha, bagus. Aku kagum dengan keberanianmu. Qin Yu, kalau kamu dapat barang bagus lagi, langsung hubungi aku. Tentu. Qin Yu, uang ini benar-benar milik kita? Ini milik kita. Ayah, kenapa menangis?
Kita punya uang sekarang. Aku hanya senang. Qin Yu, simpan uang ini segera. Ini adalah rezeki pertamamu. Tidak. Aku tidak hanya akan menyimpan uang ini. Aku berencana membaginya menjadi 3 bagian. Bagian pertama, sebagai modal kerja untuk memperluas kolam ikan. Bagian kedua, adalah dividen untuk Pak Shen dan Ruohan. Bagian ketiga, adalah untuk Ruohan sendiri. Untukku? Benar. Sebagai biaya kuliahmu. Cukup untuk 4 tahun. Dengan sisa sedikit. Terima kasih, Qin Yu. Chen Lei. Ini untukmu. 30.000. Qin Yu, itu terlalu banyak. Ini gaji setahun bagiku, ini terlalu banyak. Ambil saja. Terima kasih Yu. Chen Lei, biar ku tanya. Maukah kamu bekerja untukku? Penuh waktu. 30.000 sebulan. Apa? 30.000 sebulan? Aku bahkan nggak dapat segitu dalam setahun. Aku bekerja untuk Qin Yuanshan selama 3 tahun, dan dia nggak pernah naikkan gajiku. Tapi Qin Yu baru mulai, dan dia bayar Chen Lei 30.000 sebulan, membandingkan orang itu bikin kesal. Bener banget. Untung banget si Chen Lei itu. Kalau aku tahu, aku juga akan maju. Aku ikut. Bang Yu, aku ikut. Aku bisa kerja apa aja. Angkut barang, jaga toko, jalanin tugas. Apapun yang kamu suruh, aku lakuin. Bagus. Lei, mulai sekarang, kamu ikut aku. Aku bakal baik sama kamu. Qin Yu, gimana cara kamu beternak kura-kura cangkang emas itu? Bisa ajarin kami? Iya. Kolamku nggak besar, tapi kualitas airnya nggak jelek. Bisa aku belajar dari kamu? Kami nggak minta banyak, biarin kami kerja di bawah kamu. Sekelompok teman musiman. Pak, mereka semua menjilat Qin Yu. Kita gimana? Tetangga-tetangga, aku berencana memperluas ke kolam kedua, kolam ketiga. Setelah produksi meningkat, aku akan buka slot kemitraan untuk semua orang. Kalau waktunya tiba, siapapun yang mau belajar, akan aku ajarin. Bagus. Qin Yu, kolam milikmu ini benar-benar menghidupkan lahan kosong desa kita. Atas nama desa, terima kasih. Paman Yang, jangan berterima kasih dulu. Ada sesuatu karena semua warga desa ada di sini hari ini. Aku ingin secara resmi melaporkan Qin Yuanshan karena membuang kapur ke kolamku, aku menuntut tindakan hukum. Qin Yu, jangan memaksakan. Kamu sudah menghasilkan uang, dan sekarang kamu mau menghabisiku? Selama ini, jalan dan jembatan di desa, kapan ayahku tidak membayar? Dan sekarang kamu mau membakar jembatan setelah menyeberang? Qin Yu, Yuanshan benar-benar keterlaluan kali ini. Tapi dia sudah di desa selama 20 tahun, bayar biaya kontrak paling banyak. Dia juga bayar perbaikan jalan. Kalau kita benar-benar panggil polisi, itu akan membuat desa terlihat buruk. Mungkin kamu bisa. Paman Yang, aku nggak akan panggil polisi, tapi ada syarat. Syarat apa? Katakan saja. Sertifikat hak air pribadi yang ditinggalkan ayahku serahkan sekarang. Lalu disahkan di depan sekretaris desa dan semua warga desa bahwa kolam ini, rumah bata lumpur ini, adalah milikku secara permanen milik Qin Yu. Tidak peduli apakah aku pindah registrasi rumah tangga di masa depan atau tidak, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pfft. Tidak mungkin. Qin Yu, kamu benar-benar punya nafsu makan yang besar. Sertifikat tanah itu dari zaman ayahku, diturunkan. Apa kau pikir kau bisa seenaknya mengambilnya? Dengar ya, biar tambak ini membusuk di tanah, kamu tidak akan menyentuh sertifikat itu. Paman Yang, karena dia tidak setuju, saya akan menelepon polisi. Qin Yu, jangan gegabah. Yuanshan. Sertifikat ini awalnya milik ayah Qin Yu. Dia membayar sendiri untuk sertifikat independen itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini, keluarkan sertifikatnya, dan kami akan melupakan masalah ini. Jika kamu masih keras kepala, saat polisi datang, tidak hanya soal mengembalikan sertifikat lagi, kamu akan berakhir di balik jeruji besi. Baiklah, sekarang aku mengerti. Kalian semua bersekongkol melawanku, menjebakku. Qin Yu, apakah kamu sudah merencanakan ini dari awal, untuk memaksaku mengeluarkan sertifikat? Kamu main curang denganku, ya? Kamu yang memaksa masuk ke dalamnya. Bisa salahkan aku? Juga? Biar ku ingatkan, sengaja meracuni dan merusak budidaya perikanan dengan kerugian lebih dari $1 juta adalah tindak pidana, kamu akan punya catatan kriminal. Qinhu belum menikah, kan? Cucumu tidak akan lulus pemeriksaan latar belakang. Ayah, aku tidak mau catatan kriminal. Aku bahkan belum menikah, berikan saja sertifikat jelek itu padanya. Tolong, ayah, Yuanshan, keluarkan saja. Kamu sudah menyimpan milik orang lain selama bertahun-tahun. Cukup, tepat sekali. Kamu hampir membuatnya kehilangan segalanya. Sudah sopan dia tidak menelepon polisi, bahkan sekretaris partai desa sudah bicara. Dia sudah bicara, dan kamu masih keras kepala?
Terus keras kepala sama saja menggali kuburmu sendiri. Yuan Shan, kamu mau selesaikan ini di sini atau di kantor polisi? Beri aku jawaban langsung. Baiklah, aku akan berikan. Apa? Tidak tega melepaskannya? Lepaskan. Simpan dengan aman. Ya, Qin Yuanshan. Mulai hari ini, kita tidak campur urusan satu sama lain. Jika kamu melanggar batas lagi, aku tidak akan membiarkannya. Baiklah. Kamu beruntung kali ini, nak. Ayo pergi. Akhirnya ada yang menempatkannya di tempatnya. Selama 20 tahun dia bertindak sewenang-wenang di desa. Siapa yang berani menolak? Benar juga. Tahun lalu, saat dia mengambil alih tambakku, dia punya wajah sombong yang sama seperti hari ini. Siapa sangka dia mendapat balasannya? PAFT, Qin Yu. Kamu telah untuk desa kita, menyingkirkan seorang preman desa. Lega rasanya. Bagus, bagus. Baru saja saya lihat peringatan cuaca. Akhir pekan ini akan hujan deras 3 hari berturut-turut. Curah hujannya 2 kali lipat dari yang terakhir. Kolam kita tidak punya penutup pelindung. Saat hujan deras turun, lumpur akan merusak dasar pasir emas. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, adalah sebelum hujan datang, pasang penutup rangka baja tahan air. Penutup ini cukup besar. Hanya kita berempat, apa kita bisa selesai dalam 3 hari? Ya, Lei, besok pagi, pergi ke kota beli baja dan lembaran tahan air. Paman Shen dan Ruohan, bersihkan tepi kolam. Saya akan buat rangka baja. 3 hari cukup. Baiklah. Tapi Qin Yu, budidaya kura-kura pasir emas ini sudah berhasil. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu hal ini. Bagaimana jika harga berubah, atau komposisi pasir berubah? Apakah kita punya rencana cadangan? Tentu saja. Saya sudah menunggu pendanaan ini cair. Sekarang bukan hanya soal memasang penutup. Saya ingin meningkatkan operasi kita. Rencananya punya 2 jalur. Jalur pertama, polikultur ekologis berlapis di kolam. Lapisan atas, ikan mas perak untuk menjernihkan air. Lapisan tengah, kura-kura bercangkang emas. Lapisan bawah, gunakan endapan pasir emas untuk membudidayakan cacing air berprotein tinggi. Cacing ini adalah umpan hidup alami. Kita bisa swasembada. Biaya pakan akan turun 60%. 3 lapisan saling melengkapi. 1 kolam kita akan setara dengan 3 kolam mereka. Setiap lapisan memberi makan lapisan berikutnya, seperti ekosistem ini. Benar. Jalur kedua, pengolahan pasca kolam. Kura-kura bercangkang emas yang kita panen, yang kualitas terbaik pergi ke lelang langsung dan restoran mewah. Yang kualitas kedua pergi ke bengkel herbal berlisensi. Dibuat menjadi bubuk cangkang kura-kura dan pasta bergizi. Mulai sekarang, kita tidak akan bergantung pada keberuntungan. Bukan pada satu spesies, tapi pada teknologi. Ini, bukankah ini persis cara kita dulu berbisnis? Diversifikasi lini produk, tingkatkan nilai tambah. Qin Yu, otakmu. Sayang sekali tidak masuk sekolah bisnis. jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Kupikir kamu hanya ingin beternak kura-kura. Dan itu saja. 1 kolam kura-kura adalah titik awal, bukan akhir. Setelah badai ini berlalu, aku akan memintanya membantu memperluas kolam. Dia, siapa dia? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Bro Yu, aku kurang paham. Tapi apapun yang kamu suruh, akan kulakukan. Oke. Mulai besok, kita berempat bekerja sama. Sebelum badai, tidak satu pun kolam boleh dibiarkan terbuka. Siap. Baiklah, tempat perlindungan sudah selesai. Meskipun badai datang, kita aman. Awan semakin rendah. Mungkin akan hujan lebat malam ini. Benar, mulai malam ini. Chen Lei akan menjaga kolam. Berpatroli setiap 2 jam. Hubungi saya segera, jika ada sesuatu. Jangan khawatir, Yu. Saya bisa begadang semalaman jika perlu. Ma tua. Kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Saya punya kesepakatan pasti untuk dibahas dengan Anda. Kesepakatan macam apa? Saya punya kolam. Ada pasir mineral bernama Tangjin Sha di bawahnya. Tidak hanya bisa untuk beternak kura-kura, pasir dan kerikil mentahnya dijual 8.200 per ton. 8.200 per ton? Yuan Shan, apa itu benar? Tentu saja, lokasi kolam, kedalaman, dan ketebalan lapisan pasir semuanya tercantum di sini. Kamu menyediakan tenaga kerja dan mesin. Malam ini, saat badai, tidak ada yang berpatroli di kolam. Kita bisa menggali setidaknya 20 ton dalam 1 malam. Setelah selesai, kita bagi 50-50. Oke, tapi saya akan jelas dari awal. Jika kolam ini bukan milikmu, Truk-trukku dan anak buahku semua akan dalam masalah. Jangan bicara soal bagi 50-50 kalau begitu. Aku bahkan tidak akan bertahan sampai tahun baru. Beri aku jawaban terus terang. Apakah kolam ini benar-benar milikmu atau tidak? aku akan jujur padamu. Kolam ini dulunya milikku, tapi sekarang di bawah.
Nama keponakanku. Apa? Bukan milikmu? Dan kau masih ingin aku menggali? Bukankah kau menjebakku? Pak Tua, biar saya selesaikan. Anak itu adalah keponakan saya sendiri. Seorang murid miskin yang masih hijau. Dia punya akta tanah yang resmi. Tapi terus kenapa? Pasir emas di bawah kolam sudah diwariskan turun-temurun keluarga Qin. Kenapa dia harus menguasai semuanya? Malam ini hujan lebat. Tak ada orang desa yang akan keluar. Bawa anak buahmu masuk dari belakang desa. Beberapa sekop dan pasirnya habis. Kolamnya rusak dan akta itu tak berguna. Lalu bagaimana dia bisa buktikan ada pasir emas di kolam? Tapi, Pak Tua, pikirkan. 8.200 per ton. 20 ton sama dengan 164.000. Kamu ambil 80.000. Saya ambil 80.000. Setelah pekerjaan ini, kamu bisa pergi ke lokasi lain dan terus bekerja. Siapa yang tahu itu kamu? Lagi pula, dengan hujan lebat malam ini, semua jejak akan hilang. Ini pasti berhasil. Yuan Shan tidak salah. Malam hujan, tak ada orang di desa, kita gali dan pergi. Tak ada yang bisa melacak. 80.000 cukup untuk saya 3 tahun. Baik, saya akan bergerak malam ini. Saya masuk dari belakang desa, tanpa mengganggu siapapun. Bagus, Qin Yu. Bukankah kamu mendapat 1.960.000 dari kolam itu? Malam ini, setelah ekskavator merusak dasar kolam, lihat bagaimana kamu akan sombong. Cuacanya aneh sekali. Hujannya tak kunjung turun. Semoga malam ini tidak ada masalah. Yu, ada masalah. Cepat keluar. Bicara. 3 ekskavator parkir tepat di belakang kolam kita, dan sekitar 7 atau 8 orang. Mereka datang. Siapa yang mengirim mereka? Apa itu Qin Yuanshan? Siapa lagi? Yu, bagaimana? Karena dia mau gali kolam kita, ayo kita buat pertunjukan untuknya, biarkan dia gali, makin dalam makin baik. Blokir jalan. Jangan biarkan siapapun masuk. Berhenti. Kolam ini milik Qin Yu. Apa yang kamu lakukan itu ilegal? Pak Tua, pelajaran terakhir belum cukup, ya? Ayah, minggir. Qin Yuanshan, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Terakhir kali kamu melemparkan kapur dan alkali ke kolam dan gagal membunuh kami. Sekarang kamu langsung membawa orang untuk menggali kolam. Kah? Apakah kamu tidak punya peri kemanusiaan? Kamu masih banyak bicara, nak. Setelah ekskavator menggali seluruh dasar kolam, lihat apakah kamu masih bisa bicara sombong. Gali di sini. Cepat. Tunggu. Qin Yuanshan. Saya memiliki surat kepemilikan kolam ini. Jika kamu berani menggali, saya berani menggugatmu. Pelanggaran dan perusakan properti yang disengaja. Kamu yakin ingin mengambil risiko itu? Ilegal? Qin Yu, jangan mengibas-ngibaskan surat kepemilikan bodoh itu untuk menakut-nakuti saya. Kolam ini adalah properti leluhur keluarga Qin. Apa yang ada di bawah kolam telah diwariskan turun-temurun oleh keluarga Qin. Malam ini, saya datang untuk mengambil kembali milik saya. Baik, jika kamu ingin mengambilnya, ambillah. Tapi jangan bilang saya tidak memperingatkanmu, apa yang ada di bawah kolam ini, bukanlah sesuatu yang bisa kamu gali begitu saja. Kamu masih banyak bicara bahkan di ambang kematian. Matua, gali. Lakukan. Lihat, pasirnya bagus semua. Terus gali. Gali lebih dalam. Sueshan, aku peringatkan kamu. Kamu tidak bisa menggali di sana. Ada sungai bawah tanah di bawah kolam. Jika kamu menembus, kolamku ini akan rusak. Hahaha. Sungai bawah tanah, kamu pikir mau menakut-nakuti siapa? Semakin kamu bilang jangan gali, semakin aku ingin gali. Lauma, gali di tempat yang ditunjuk anak itu. Gali terus tembus. Baiklah. Tunggu. Suara apa itu? Kalian dengar itu? Oh tidak, itu sungai bawah tanah. Sial, dasar kolam terhubung ke sungai bawah tanah. Kita celaka. Pak tidak bisa menanganinya lagi. Di bawah semua lumpur lunak, mesinnya macet. Bu, kita tidak bisa keluar. Tolong. Kau, bajingan, kau menjebakku. Kau tahu ada sungai bawah tanah di sana? Kau sengaja menunjuk tempat itu untuk kugali. Benar. Tapi kalian bersikeras menggali. Namun, aku hanya berencana memperluas kolam kedua. Terima kasih untuk hari ini.
Kalian membantu menggali pondasi. Menghemat banyak uang untuk ekskavator. Dasar bajingan, kau masih berani bilang terima kasih? Qin Yu, kau merusak ekskavator ibu. Semuanya hancur. Malam ini, jika kau tidak membayar mesin-mesin ini, aku akan bertarung sampai mati. Bayar. Biarkan aku tunjukkan sesuatu. Profesor Zhang, apakah Anda merekam semuanya? 3 ekskavator, 8 orang, dihasut oleh Qin Yuanshan, masuk ilegal pada malam badai, perusakan yang disengaja, basis pembibitan utama Institut Penelitian Perikanan Provinsi, percobaan penggalian ilegal, kolam demonstrasi akuakultur ekologis tingkat nasional. Basis pembibitan? Sejak kapan kolam jelek ini menjadi basis? Qin Yuanshan, dasar bajingan, kau bilang itu hanya kolam biasa. Kau menyuruhku menggali basis pembibitan. Ini jebakan yang akan memasukkanku ke penjara. Jangan khawatir, Qin Yu. Aku sudah mendokumentasikan semuanya. Mobil polisi sedang dalam perjalanan. Jangan biarkan mereka kabur. Jangan khawatir. Mereka semua di sini. Tidak ada yang lolos. Jah. Dasar bajingan, aku akan lawan kau. Ah, Paman, kali ini kau tidak bisa kabur. Siapa yang menelepon? Saya, Kapten. Orang-orang ini membobol rumah saya saat badai hujan kolam dan sengaja merusak peralatan pertanian. Mereka menggali biji dari dasarnya. Semua rekaman cadangan CCTV ada di sini. Baik, foto semua ini sebagai bukti. Sidik jari di ekskavator, jejak kaki di lumpur, jangan lewatkan satu detail pun. Siapa? Kapten, ini salah paham. Semua salah paham. Saya dan Bang Yuanshan, kami hanya berselisih soal kolam. Kami bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu merepotkan Anda. Sungguh, tidak perlu. Kolam ini adalah milik Institut Penelitian Perikanan Provinsi basis demonstrasi akuakultur ekologis yang tersertifikasi resmi. Qin Yuanshan dan anak buahnya malam ini tidak hanya menghancurkan properti pribadi saya, tetapi juga proyek penelitian provinsi lahan budidaya utama. Memasuki tanpa izin, penggalian ilegal dan perusakan kolam demonstrasi akuakultur ekologis tingkat nasional, ini adalah kejahatan berat. Saya akan secara resmi menuntut Anda. Tidak ada satupun dari kalian yang akan luput. Lahan budidaya milik Institut Penelitian Provinsi, kamu berani menggali? Sebelum kami datang, kantor sudah menerima pemberitahuan pengawasan dari Dinas Pertanian Provinsi. Tindakan kalian malam ini harus ditangani dengan serius. Kapten, semua itu ulah Qin Yuanshan. Dia bilang kolam itu miliknya. Dia bilang akan bertanggung jawab penuh jika ada masalah. Dia suruh saya gali saja. Saya ditipu olehnya. Tolong, lepaskan saya. La Oma, kamu ambil $80.000 dari saya. Dan sekarang kamu balik gigit? Diam. Buktinya kuat, apalagi yang ingin kamu katakan? Bawa mereka semua, siap, Pak. Ayo. Qin Yu, tunggu. Beraninya kamu memperlakukan pamannya sendiri seperti ini. Ah, begitu aku keluar, akan kubuat kamu. Diam. Kamu masih berani bicara? Rantai bukti sudah lengkap. Qin Yu, nanti kamu perlu datang ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Terima kasih atas kerja kerasmu malam ini. Siap, Kapten. Kedalamannya 2,8 meter. Lebarnya pas dengan tepi kolam lama. Galian Qin Yuanshan sejajar sempurna. Itu benar-benar menggali lubang pondasi kolam kedua kita. Kedalaman ini pas untuk memelihara kura-kura baju emas. Tapi, Qin Yu, kapan kamu memasang kamera di atap gudang? Dan itu sertifikat basis Institut Penelitian Provinsi, kapan kamu mendapatkannya? Qin Yu, aku juga ingin bertanya. Kapan kamera itu dipasang? Aku berpatroli kolam setiap hari dan tidak pernah melihat. Soal sertifikat itu 3 hari yang lalu. Aku pergi ke ibu kota provinsi untuk mengambilnya dari Profesor Zhang. Profesor Zhang ingin meminta bantuanmu. Qin Yuanshan gagal meracuni waktu lalu. Dia pasti tidak akan menyerah. Kurasa selanjutnya dia akan memanfaatkan malam badai untuk membawa orang dan menghancurkan kolamku, jadi aku butuh identitas yang berguna di saat kritis. Kamu sudah menyusun permainan catur yang bagus. Waktu lalu, kamu menghidupkan seluruh kolam kura-kura baju emas yang diracuni alkali kapur. Aku melihat teknik itu dengan mataku sendiri. Kamu sangat layak mendapatkan sertifikat ini. Tapi apa kamu yakin dia akan datang? Dia pasti akan datang. Seorang pria yang telah mengambil alih harta adiknya selama 20 tahun.
Tidak akan pernah rela melihat keponakannya membalikkan keadaan dengan kolam tandus. Bagus. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan sertifikat itu untukmu beberapa waktu lalu. Aku berencana mengirimkannya dalam beberapa hari. Tapi, sekarang sepertinya kamu lebih cepat dari yang kukira. Terima kasih. Ada satu hal lagi. Aku butuh satu set peralatan pengawasan tahan air, dengan video yang ditransmisikan ke terminalmu secara real-time. Oke, aku minta Lausun membantu kamu. Jadi kamu sudah siapkan semuanya. Lalu kenapa disembunyikan dari kami? Qin Yuanshan bukan orang bodoh. Jika kamu tahu tentang kamera dan sertifikat itu, kamu akan terlalu gugup saat hujan. Semakin asli reaksimu, semakin mudah dia terpancing. Pantas saja. Kamu tiba-tiba menunjukkan tempat itu untuk mereka gali. Aku kira kamu sudah gila. Sekarang kita akhirnya bisa membalas dendam. Qin Yu, bagaimana pembagian tugasnya? Lei, suruh timmu membersihkan kerikil dan lumpur dari lubang, ratakan pondasi dalam 2 hari. Ruohan, pergi ke kota dan beli pipa baja dan terpal baru, rangka baja untuk kolam kedua harus dipasang bersamaan. Oke, ayo mulai sekarang. Profesor Zhang, Qin Yu. Yang aku sebutkan terakhir kali, Tuan Wang dari restoran Michelin di ibu kota provinsi baru menelepon lagi. Dia sangat membutuhkan 100 kura-kura bercangkang emas. Dia ingin tahu apakah kamu bisa menerima pesanan sebelum akhir bulan. dengan 2 kolam dan sistem polikultur bertingkat, kita seharusnya bisa dapat 100 pada akhir bulan. Tapi waktunya mepet. Kita harus mengawasi jadwal panen dengan ketat. Ya. Katakan padanya kita akan kirim tepat waktu akhir bulan. Bagus. Restoran Michelin di ibu kota provinsi ingin 100 kura-kura bercangkang emas, kirim akhir bulan. Jika kita berhasil dengan pesanan ini, kita bisa membangun pijakan di dunia kuliner kelas atas ibu kota provinsi. Bagus, kalau begitu kita harus percepat. Oke, ayo berpisah. Yu, dengan kedua kolam berjalan bersamaan, kita bisa kirim 100 akhir bulan, tidak masalah. 100 itu hampir cukup. Tapi jika kita ingin merebut pasar ibu kota provinsi, kedua kolam ini masih jauh dari cukup. Kita harus terus memperluas. Idealnya, kita harus merenovasi semua kolam desa dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kita. Tapi sebagian besar kolam desa atas nama Qin Yuanshan. Dia sekarang di penjara, tapi masih belum ada kabar tentang kepemilikan. Tidak ada seorang pun di desa yang berani menyentuhnya. Qin Yu, kantor polisi menelepon. Qin Yuanshan membuat keributan di dalam dan ingin bertemu denganmu. Qin Yu, kamu sudah datang. Duduklah. Aku tidak mau duduk. Ada urusan apa? Qin Yu, aku kan pamanmu, kakak kandung ayahmu. Kalau kamu menulis surat permintaan maaf, jangan biarkan aku di penjara. Kamu mau uang atau kolam? Semua akan kuberikan, oke? Anggap saja, pamanmu ini memohon. Benar, Qin Yu. Kami mengaku kalah. Tolong lepaskan kami. Berikan kami keringanan. Sudah kubilang. Kalau kamu melanggar batas sekali lagi, aku tidak akan diam saja. Qin Yu, aku sudah memberi jalan keluar. Jangan maksa, duduk. Gak bisa tahan lama, ya? Qin Yu, ayahmu dan aku adalah saudara kandung. Apa kau tidak peduli dengan ikatan keluarga? Kalau mau putus, putus bersih. Kamu dulu yang bilang begitu saat menyuruhku menandatangani surat pemisahan perjanjian waktu itu. Sekarang aku kembalikan kata-katamu. Teman-teman, Qin Yuanshan bersalah karena perusakan properti secara sengaja, penambangan ilegal sumber daya mineral, dan berbagai tuduhan. Semua kolam atas namanya adalah milik tanah kolektif desa dan akan direklamasi secara hukum dan dialokasikan ke kelompok desa untuk pengelolaan terpadu. Hebat, dia benar-benar dihukum. Pengganggu desa itu akhirnya masuk penjara. 20 tahun frustrasi terpendam, akhirnya terlepas hari ini. Anak itu punya nyali. Dia membebaskan desa kita dari ancaman besar. Ada karma. Akhirnya keadilan ditegakkan. Bagus Yuanshan dihukum, tapi bagaimana dengan kolam-kolamnya? Kolam saya masih atas namanya. Saya sudah membayar sewa padanya selama ini. Sekarang kolamnya diambil kembali, bagaimana kami memelihara ikan? Ya. Qin Yuanshan mungkin jahat, tapi jalurnya benar-benar mendukung banyak orang di desa. Sekarang dia masuk, jalurnya terputus. Bagaimana kami bertahan mulai sekarang? Apa yang bisa Qin Yuanshan berikan padamu, aku juga bisa memberikannya.
Apa yang bisa ditawarkan Qin Yuanshan, aku juga bisa menawarkannya. Apa yang tidak bisa dia tawarkan, aku bisa memberikan lebih banyak. Semuanya, aku butuh kolam ikan. Kalian butuh cara untuk mencari nafkah. Aku akan menyediakan benih ikannya. Aku akan mengajari kalian tekniknya. Aku akan mencari pasar. Kalian tinggal fokus membesarkannya. Mereka yang mau mengikutiku, di sini hari ini juga, ayo kita resmikan. Tapi Qin Yu, Kolammu ada pasir emas. Kolam biasa kami tidak punya itu. Tanpa pasir emas, bagaimana kami bisa beternak kura-kura tempurung emas? Benar, kami bahkan tidak tahu cara membesarkannya. Aku sudah menyelesaikan masalah itu. Teknologi untuk membudidayakan pasir emas secara buatan sudah berhasil diverifikasi oleh Profesor Zhang. Tinggal tambahkan sistem sirkulasi air, kolam biasa juga bisa punya pasir emas, dan memelihara kura-kura tempurung emas. Soal tekniknya, akan aku ajarkan sendiri. Aku jamin kalian akan bisa. Qin Yu, ide kamu bagus, tapi kolam-kolam desa sudah ditetapkan untuk milik bersama desa. Apa kamu akan membeli semuanya? Tidak, semua kolam ini akan dikembalikan ke pemilik aslinya yang diambil alih oleh Qin Yuanshan. Siapapun yang kolamnya diduduki dia, datang dan klaim hari ini. Om Yang, tolong saksikan. Qin Yu, apa kamu serius? Kolamku diambil Qin Yuanshan selama 8 tahun, apa aku benar-benar bisa mendapatkannya kembali? Sungguh, tapi ada satu syarat. Aku minta kalian semua memberikan hak pakai kolam kepadaku untuk dikelola dan direnovasi. Akhir tahun, keuntungan akan dibagi sesuai hasil setiap kolam. Semakin banyak hasilnya, aku sudah menyiapkan kontraknya. Mereka yang mau percaya padaku dan mengikutiku, silakan maju dan tanda tangan. Mengembalikan kolam gratis, dan mengajari kami teknik, menjamin penjualan, ini 100 kali lebih baik dari Qin Yuanshan. Aku selalu bilang anak ini Qin Yu punya masa depan. Kalian tidak percaya dulu. Qin Yu, kolamku yang itu dulu ditelan Qin Yuanshan. Hari ini, kamu bantu aku mengambilnya kembali, aku percaya kamu, aku tanda tangan duluan. Kolamku juga. Aku juga tanda tangan, dan aku. Aku kerja untuk Qin Yuanshan 10 tahun, tidak pernah naik gaji, dengan Qin Yu, setidaknya ada harapan. Om Shen, Ruohan, Lazy, bantu daftarkan mereka. Jaga ketertiban. baik. Aku akan verifikasi informasi kolam. Aku akan catat nama dan sidik jari. Semuanya, antre, jangan dorong. Cukup untuk semua orang. Qin Yu, kolam-kolam Qin Yuanshan itu sudah terbengkalai bertahun-tahun. Hari ini, dengan satu kata dari kamu berhasil membuat seluruh desa mengikutimu. Desa kita akan bergantung padamu mulai sekarang. Om Yang, jangan khawatir. Aku, Qin Yu, selalu menepati janji. Aku yang membesarkan mereka. Aku benar-benar membesarkan kura-kura cangkang emas. Milikku juga, yang ini besar, dan gemuk, luar biasa. Hari ini aku baru menangkap 3 dari kolamku, semuanya terlihat bagus. Ayo kita antar ke Qin Yu. Oke. Warna cangkang yang ini lebih rendah 1 tingkat. Ketebalan tepinya juga kurang. Batch ini untuk pesanan Tuan Wang. Kualitasnya harus konsisten. Yang ini juga tidak bisa. Terlalu kecil. Dan berikut. Kak Yu, situasinya tidak bagus. Aku sudah memeriksa semua stok dari 17 kolam, kualitasnya memenuhi standar. Kami hanya berhasil mengumpulkan tepat 100, setidaknya ada 200 lebih yang tidak memenuhi standar. Yu, jika kita tidak bisa menjual lebih dari 200 yang tidak standar ini, itu sudah puluhan ribu terikat hanya di pakan. Apa yang akan kita lakukan? Ini tidak memiliki kualitas untuk meja kelas atas, dan pasar biasa tidak akan membayar harga yang bagus. Jika batch ini busuk di tangan kita, semua keuntungan dari perjalanan ini akan habis. Muat yang memenuhi syarat ke truk berpendingin. Besok, Pak Shen dan saya akan pergi ke ibu kota provinsi. Untuk mengirim ke Pak Wang. Yang tidak standar, Pak Shen, bengkel makanan obat yang Anda hubungi terakhir kali, saya sudah menghubungi mereka. Tapi mereka bilang, mereka tidak membeli kura-kura hidup utuh. Mereka hanya menginginkan bubuk cangkang kura-kura dan produk pasta daging kura-kura. Dan kami harus mengirim sampel dulu. Hanya setelah lulus inspeksi mereka akan menandatangani kontrak. Jika kita tidak bisa menjual segar kelas atas, kita akan lakukan pemrosesan dalam. Giling cangkang menjadi bubuk obat, rebus daging menjadi pasta untuk suplemen. Harganya 3 kali lipat dari harga kura-kura hidup. Batch barang tidak standar ini, sempurna untuk memulai lini pemrosesan dalam. Itu berhasil. Saya dulu memulai bisnis obat herbal. Teknik pengolahan bubuk cangkang kura-kura, kontrol panas untuk membuat pasta,
saya bisa melakukannya dengan mata tertutup. Saya akan pergi ke desa dan memanggil beberapa orang untuk membantu. Saya akan menangani pemilahan dan pencatatan. Seratus unit yang memenuhi syarat sudah dimuat. Sampelnya juga sudah siap. Saya buru-buru menyelesaikan laporan inspeksi tadi malam. Saya taruh di dalam kotak. Yu, semuanya sudah dimuat. Suhu rantai dingin sudah diatur. 3 jam perjalanan ke ibu kota provinsi, tidak masalah. Oke, Pak Shen. Ayo kita pergi. Tunggu, kalau aku bagaimana? Ruohan, kamu tetap di desa. 17 kolam itu baru menghasilkan batch pertama. Lei tidak bisa menanganinya sendiri. Kamu di rumah dan awasi semuanya. Telepon kalau ada sesuatu. Tapi aku ingin ikut juga. Dengar, kami pergi ke ibu kota provinsi untuk urusan bisnis, bukan untuk belanja. HMPH. Ayo, watak gadis ini kadang naik kadang turun, kita harus berangkat, jangan buat Pak Wang menunggu. Bapak Qin. 15 menit lebih awal. Barangnya sudah siap? Sudah siap. 100 ekor kura-kura, Bapak Wang. Lihat sendiri kualitasnya. Saya sudah 20 tahun di restoran mewah. Saya sudah menangani kura-kura ramah lingkungan mungkin 1000 ekor. Kualitas sebaik ini pertama kali saya lihat. Bapak Qin, bagaimana caranya? Resep keluarga. Ditambah pakan mineral unik dari kolam kami. Detailnya tidak bisa dibagi. Tapi saya bisa jamin kualitas di kontrak. Setiap kiriman berikutnya akan setara atau lebih baik dari standar hari ini. Jika kurang, Anda kembalikan. Dan saya ganti penuh. Baik, Rp270.000 per gram, pasokan tahunan 500 ekor kura-kura, pembayaran pertama ditransfer saat itu juga. Satu syarat, standar kualitas tepat seperti yang Anda jelaskan tertulis hitam di atas putih. Anda bersedia menandatangani? Ya, saya bersedia. Anda berani, anak muda. Di zaman sekarang, pemasok yang mau mencantumkan kualitas di kontrak dan menawarkan pengembalian dana Anda yang pertama. Qin Yu, 1,8 miliar telah masuk. Terima kasih, Bapak Wang. Kiriman berikutnya akan standar yang sama. Saya akan menunggu Anda di ibu kota provinsi. Jangan khawatir, Bapak Wang. Saya tidak akan membuat Anda menunggu lama. Om Shen, ulang dan bagilah pembayaran pertama sesuai rasio produksi masing-masing keluarga. Berikan bagian mereka kepada warga desa. Siap. Dulu waktu saya berbisnis, saya pikir mendapat kontrak besar itu hal luar biasa. Sekarang bekerja dengan Anda, kontrak besar semudah makan sehari-hari? Kontrak ini baru permulaan. Ayo pergi ke bengkel masakan obat. Sudah bertahun-tahun, Shen. Apa yang kau katakan di telepon? Aku sudah membawa sampel bubuk cangkang kura-kura. Aku membawa 3 jin bubuk cangkang kura-kura, dan 5 jin pasta daging kura-kura, dibuat sesuai standarmu. Pak Zhou, lihat dan periksa apakah sesuai dengan persyaratanmu, ukuran partikel di atas 200 mesh. Semua indikator kemurnian memenuhi standar. Pastanya jernih dan cerah. Tidak ada bau amis. Panas untuk merebus terkontrol dengan baik. Pak Qin, teknik pemrosesan mendalam Anda, siapa yang Anda pekerjakan untuk itu? Om Shen membuatnya sendiri. Bagus, Pak Shen, Anda masih ahli. Kualitasnya baik, sekarang mari kita bicara harga. Saya bisa menawarkan 1.200 per jin untuk bubuk cangkang kura-kura, dan 800 untuk daging kura-kura. Jika pasokan jangka panjang, kami bisa menyesuaikan harga naik. Harga itu cocok. Qin Yu, bagaimana pendapatmu? Cocok. Direktur Zhou, apakah kontraknya sudah siap? Direktur Zhou, saya tidak setuju menandatangani kontrak ini. Pak Meng, ini Pak Qin dan Pak Shen. Mereka membawa sampel bubuk cangkang kura-kura dan pasta daging kura-kura. Saya baru saja mengujinya. Tidak perlu perkenalan. Saya kenal dia. Shen Guoliang, lama tidak bertemu.
Kabar burung Anda menghilang setelah bangkrut, tidak pernah kusangka akan bertemu lagi. Kau tidak hanya merangkak ke lubang dan menghilang, sebaliknya, kau mengikuti seorang pemuda nakal, menjalankan tugas ke sana kemari. Apakah kau masih punya harga diri? Pak Meng, mari kita bicara bisnis. Pak Zhou sudah menguji produk-produk itu. Semuanya lulus. Kenapa kita tidak bisa menandatangani kontrak? Mantan bos bangkrut yang menjual obat palsu, dan menyebabkan istrinya sendiri tewas, siapa yang berani menerima barang buatannya? Kau bohong. Saat itu aku dijebak. Aku tidak pernah menjual obat palsu. Kau tahu kebenaran di hatimu. Bagaimanapun, Ji Yuan tidak akan menerima barangmu. Jika kau tidak mau, akan ada yang lain. Kau sombong sekali untuk anak muda. Di seluruh pasar makanan obat provinsi, Ji Yuan adalah yang terbesar. Aku beritahu sekarang, jika aku tidak ambil barangmu, tidak akan ada yang ambil. Aku, bahkan jika kau giling bubuk itu menjadi emas, itu hanya akan membusuk di tanganmu. Kusarankan kau hadapi kenyataan. Pak Meng, saya pikir Anda salah tentang sesuatu. Mulai sekarang, bukan karena Anda tidak mau menerima barang kami, tapi kami tidak akan menjual lagi. Pak Shen, ayo, pergi. Shen, jangan kira kau bisa begitu saja merek ulang dirimu dan balikan keadaan. Aku ingin melihat siapa di kota ini yang berani mengambil sampahmu. Qin Yu, maaf, ini semua salahku hari ini. Jika aku tidak ikut, Meng Hua tidak akan mengenaliku. Kontraknya pasti sudah ditandatangani. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Pak Shen, ini tidak ada hubungannya dengan Bapak. Meng Hua tidak menyasar Bapak. Dia mengejar semua orang yang mungkin mengancam saluran distribusi Ji Yuan. Bahkan tanpa Bapak, dia akan mencari alasan lain untuk memblokir barang kita. Kau tidak mengerti, dia menargetkanku. Apa yang terjadi saat itu? Qin Yu, ikut aku ke suatu tempat. Baik. Mei, aku bawa Qin Yu menemuimu. Berkat anak ini, kita bisa bertahan. Ruohan juga baik-baik saja. Dia semakin dewasa. Qin Yu juga mendapat nilai tertinggi di provinsi. Kau bisa tenang di sana. Bu Liu Mei, aku datang menemuimu. Dulu, kau menyisihkan uang kemoterapimu untuk membiayai pendidikanku. Kebaikan ini akan kuingat seumur hidupku. Jangan khawatir. Aku akan merawat Pak Shen dan Ruohan dengan baik. Pak Shen, sebenarnya apa yang terjadi dengan kebangkrutan Bapak? Beberapa tahun lalu, perusahaan farmasiku semakin besar. Aku mengambil banyak pangsa pasar dari pesaing. Saat aku mengirim pesanan besar, mereka menyuap seseorang di Badan Inspeksi Kualitas. Mereka membuat laporan palsu. Mengaku secara palsu bahwa produkku mengandung logam berat berlebihan. Kemudian media industri membesar-besarkannya di mana-mana, mengatakan bahwa aku, Shen Guoliang, menjual obat palsu untuk untung dan menyebabkan kerugian. Lebih parahnya, saat itu, Bu Liu Mei didiagnosis kanker perut. Pihak lain, entah bagaimana mengetahui hal ini. Mereka meningkatkan upaya mereka, menyebarkan rumor di mana-mana, mengatakan aku menjual obat palsu yang menyebabkan kanker pada istriku. Setelah itu, pemasok menagih pembayaran, bank menarik pinjaman, semua mitra memutuskan kontrak dalam semalam. Sebelum aku bisa menjelaskan semuanya, Bu Liu Mei sudah pergi. Asalan Dias, perusahaannya juga hilang. Om Shen, apa kamu tidak pernah ingin menyelidikinya dulu? Setelah Liu Mei pergi, aku kehilangan semangatku. Dulu, Ruohan di sekolah setiap hari diacungi jari, bilang ayahnya jual obat palsu, bilang ibunya keracunan obat mereka sendiri. Dia mulai mengunci diri di kamar, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak sekolah selama sebulan penuh. Jadi itu sebabnya kamu membawanya ke saya. Benar. Sebenarnya, Ruohan terlihat santai di permukaan, bicaranya keras, bertindak kuat, tapi di dalam hati dia lebih sensitif dari siapapun. Kehilangan ibunya sudah cukup berat. Aku tidak ingin dia tetap di lingkungan itu dan terkoyak oleh gosip. Jadi aku berhenti menyelidiki. Tinggalkan tempat yang penuh kebencian itu, Om Shen. Orang di balik semua ini akan saya temukan untukmu dan membersihkan namamu. Tidak, Qin Yu, jangan terganggu oleh urusanku. Karirmu baru dimulai, kamu sedang naik daun. Meng Hua sudah berakar kuat di ibu kota provinsi, berurusan dengannya tidak akan menguntungkanmu. Kesepakatan hari ini gagal. Kita akan cari jalan lain. Jangan biarkan aku menghancurkan masa depanmu. Om Shen, karena Ji Yuan tidak mau beli, kita tidak akan memohon pada mereka. Jika tidak ada yang mengambil barang kita, kita akan mulai perusahaan sendiri dan menjualnya sendiri. Mulai perusahaan sendiri. Mulai perusahaan sendiri Qin Yu, apa kamu serius? Tentu. Dari pertanian hingga pengolahan hingga penjualan. Hubungkan semuanya. Jadi tidak ada yang bisa menahan kita lagi. Jika Ji Yuan tidak mau menerimanya, kita akan menjualnya sendiri.
langsung terhubung dengan apotek, rumah sakit, dan pusat kesehatan. Pegang saluran di tangan kita sendiri. Tapi, Pak Shen, dulu Anda membangun perusahaan farmasi itu, sekarang Anda bisa membangunnya lagi. Jika Tante Liu Mei masih hidup, yang paling dia inginkan adalah melihatmu bangkit kembali. Dan lemparkan kembali semua lumpur yang mereka lemparkan padamu, setiap tetesnya, Pak Shen. Apakah Anda berani mencoba lagi? ya, Bagus, Pak Shen. Kali ini, kita lakukan bersama. kalau begitu ayo cepat kembali ke desa, mulai malam ini. Saya akan membersihkan gudang dan menggunakannya sebagai bengkel. Semua peralatan sudah ada di sana. Tapi sebelum kita kembali, ayo pergi ke suatu tempat dulu. Kemana? Qin Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Waktu lalu, Qin Yuanshan menghancurkan ponsel Ruohan di bawah kakinya, dia bilang itu berisi foto dan pesan suara ibunya. Itu satu-satunya kenangannya. Pak Shen, bisakah Anda periksa merek apa yang dulu dia gunakan? Tidak, itu tidak akan berhasil. Ini terlalu mahal, Ruohan tidak butuh barang semahal ini. Pak Shen, aku berhutang ini padanya. Permisi, mana model terbaru? Pak, yang ini adalah model terbaru kami, Lovepad 18, lihat saja, Berapa harganya? 15.000. Saya ambil. Tolong bungkus, terima kasih. Tentu. Liu Mei, dulu kamu benar tentang dia. Anak ini benar-benar memperlakukan kita seperti keluarga. Wah, banyak uangnya. Qin Yu kali ini pergi ke ibu kota provinsi dan ternyata berhasil menjual barangnya. Apa maksudmu, terjual? Dengan uang sebanyak ini, pasti dia mendapat keuntungan besar. Aku penasaran berapa yang akan kita dapatkan. Semuanya, barang kalian sudah berhasil terjual. Hari ini, kita akan membagikan dividen dari pengiriman terpusat gelombang pertama. Pembayaran untuk 17 kolam. Dibagikan sesuai hasil panen kolam masing-masing keluarga. Kalau aku panggil namamu, maju dan ambil uangmu. Zhang Deshun. Kolam lamamu bekerja paling keras dalam renovasi gelombang ini. Menghasilkan 130 ikan, Tingkat kelulusan tertinggi. Dividen $120.000, maju dan ambil. $120.000? Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup. Qin Yu, kau tidak bercanda kan? Aku tidak bercanda, kau sendiri yang membesarkannya. Luar biasa. Lihat, bekerja sama dengan Qin Yu sungguh menguntungkan. Apakah keluargaku berikutnya? Kolamku juga menjual lebih dari 20 ikan di gelombang ini. Dan aku, kolamku, setelah mencapai target bulan ini, menghasilkan 40 ikan. Jangan dorong. Kalau namamu dipanggil, naik ke panggung, yang belum dipanggil, antri. Semua mendapat bagian. Liu Mancang, dividen $100.000. Wang Deva, dividen $85.000. Zhao Xiping, dividen $70.000. Ruohan kemari. Ayah, ada apa? Ayah, apakah ini kau belikan untukku? Aku tidak membelinya. Itu Qin Yu. Qin Yu bilang bahwa ponselmu berisi foto dan pesan suara ibu, kamu harus menjaga foto-foto itu jangan sampai hilang. Dia membeli ponsel ini dengan uangnya sendiri. Ini model terbaru, bisa menyimpan banyak sekali foto. Mulai sekarang, tidak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Tetangga dan teman-teman, kalian semua sudah mengumpulkan uang kalian. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Hari ini kalian menerima dividen gelombang pertama. Itu berasal dari penjualan kura-kura cangkang lunak hidup. Tapi beternak kura-kura, tidak peduli seberapa baik keahlian kalian, tetap tergantung cuaca, hujan deras, serangan dingin akhir musim semi, dan hasil kolam akan menurun. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kaki untuk berjalan. Jadi saya akan mendirikan perusahaan dan membangun pabrik pengolahan mendalam yang terstandarisasi di desa. Kita ambil kura-kura yang kurang cantik, dan olah menjadi produk akuatik bernilai tambah. Dengan pemrosesan batch yang stabil, kita jual barang olahan keluar, bebas dari batasan musim. Keuntungannya 3 kali lipat dari kura-kura hidup. Itulah rencana jangka panjang. Qin Yu, kami semua mengerti apa yang kamu katakan, tapi sampel yang kami kirim ke Jiwan kali ini dikembalikan, kan? Dan Meng Hua itu bahkan berkata tidak ada seorang pun di seluruh provinsi yang berani membeli barang kita. Jika kita terus memproduksi sekarang, bagaimana jika kita produksi massal dan tetap tidak bisa menjual? Menumpuk di gudang hanya akan jadi kerugian? Meng Hua bisa memblokir saluran offline di ibu kota provinsi, tapi bisakah dia memblokir seluruh negeri? Kamu fokus pada produksi, saya yang urus penjualan. Qin Yu, kamu membantu saya mendapatkan uang ini. Jika kamu bilang jalan, saya ikut.
Saya akan investasikan 120.000 ini kembali ke perusahaan sebagai modal. Kolam saya mendapat 85.000 kali ini. Saya ikut juga, dan saya bersama Qin Yu dalam hal ini. Ini lebih baik daripada jadi antek Jiwan. Jadi apa yang kita tunggu? Mari mulai hari ini. Pak Shen, sesuai spesifikasi Anda, batch pertama sudah selesai diproduksi, 500 kotak bubuk cangkang penyu, 300 toples pasta penyu lunak. Saya sudah periksa tampilannya secara acak. Semua sesuai standar. Barangnya bagus. Pemeriksaan kualitas Pak Zhou juga lulus. Tapi, Qin Yu, stoknya menumpuk banyak. Langkah selanjutnya bagaimana? Iya, Qin Yu, barangnya memang bagus. Tapi kalau kita tidak bisa menjualnya, dengan stok sebanyak ini di gudang, biaya keemasan saja sudah besar. Waktu kita ke Jiwan, mereka bahkan tidak mengizinkan kita masuk. Mereka tidak mau menerima kita secara offline. Jadi kita akan online. Apa orang benar-benar akan membeli ini? Kita baru saja meluncurkan. Percaya deh, pasti ada yang beli. Yu, coba lihat. Stok bubuk cangkang penyu sudah habis terjual. Pasta penyu lunak tinggal kurang dari 50 toples. 500 kotak, habis seketika. Apa aku bermimpi? Qin Yu, orang ternyata membeli barang kita. Pak Shen, ini baru 1 hari. Kedepannya pasti akan lebih baik. Saya kumpulkan semua orang di sini hari ini hanya untuk satu hal. Shen Guoliang dan anak muda itu telah menjual bubuk cangkang kura-kura dan pasta kura-kura di ibu kota provinsi, membuat heboh. Saya tahu beberapa dari kalian di sini sudah menerima penawaran pasokan mereka. Saya akan terus terang. Jiwan telah mendominasi saluran suplemen kesehatan di ibu kota provinsi selama 14 tahun. Setiap dapur herbal, apotek rantai, dan pasokan pusat kesehatan berasal dari saya, Meng Hua. Siapapun yang berani mengambil barangnya akan mendapatkan semua produk Jiwan, dipotong mulai besok. Anda pasti bercanda, Pak Meng. Kami sudah bekerja sama dengan Jiwan selama bertahun-tahun. Kenapa kami harus meninggalkan mitra lama demi perusahaan baru? Tepat. Tenang saja, Pak Meng. Kami tidak punya alasan untuk mempertaruhkan pasokan kami demi perusahaan kecil yang bahkan belum pernah kami dengar. Senang Anda melihatnya seperti itu. Hahaha. Pak Meng, berita buruk. Lihat ini. Ada toko online baru menjual bubuk cangkang kura-kura dan pasta kura-kura, diluncurkan kemarin dan sudah meledak. Apa? Dalam 1 hari, mereka menjual seluruh 500 kotak, semua habis terjual, dan kurang dari 50 toples pasta kura-kura tersisa. Pak Meng, seluruh lingkaran suplemen kesehatan membagikan toko mereka, mengatakan itu merek baru yang direkomendasikan secara pribadi oleh Profesor Zhang dari Akademi Ilmu Pertanian Provinsi. Setelah monopoli Jiwan selama bertahun-tahun, akhirnya ada persaingan, kualitas produk Yuliang setara dengan Jiwan, dan 20% lebih murah. Shen Guoliang, kamu hebat, sangat hebat. Kamu mau jual online, ya? Akan kutunjukkan seperti apa kekuatan sebenarnya. Yu, ada yang salah. Bagian komentar kita dibanjiri. Mereka sudah makan itu selama seminggu, muntah dan diare. Toko ini menjual racun, kan? Shen Guoliang menjual obat palsu 14 tahun lalu, membunuh istrinya sendiri, dan sekarang dia menipu orang lagi. Jangan percaya, semuanya. Kura-kura berlapis emas itu cuma gimmick. Laporan tesnya pasti palsu. Mulai jam 3 pagi, ulasan buruk terus berdatangan satu persatu. Kami tidak bisa menghapusnya cukup cepat. Sekarang di media sosial, orang-orang mulai menjelek-jelekan kita. Mereka menggali semua cerita lama tentang ayah dan mengulanginya lagi. Pasti orang yang sama yang menjebak saya dulu. Mereka kembali, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, reputasi yang susah payah kita bangun akan hancur. Itulah tujuannya. Hah? Kamu bilang apa? Kamu tahu cara melakukan ini juga? Jangan lupa, Qin Yu adalah siswa sains terbaik. Ulasan buruk ini bukan dari pengguna biasa. Seseorang mengaturnya secara seragam, pada waktu yang sama, dengan kata-kata yang sama. Pasti ada klik farm di belakangnya. Temukan IP sumbernya, dan kita bisa tahu siapa yang bermain di belakang. Ketemu. Akun troll bayaran yang menyebarkan rumor semua berasal dari akun terverifikasi bernama Li Wei. Li Wei adalah sekretaris saya waktu itu. Begitu perusahaan mendapat masalah, dia menghilang, tanpa jejak. Dia juga mengambil 3 juta terakhir dari rekening perusahaan. Apa? Kalau begitu, Paman Shen, ayo kita temui Li Wei ini. Pak Meng, jangan khawatir. Akun-akun yang saya temukan semuanya akun asli dan terdaftar.
lebih dari 300 ulasan negatif sudah diposting. Pagi ini, rating toko mereka turun dari bintang 5 menjadi 3. Si bodoh tua Shen Guoliang tidak akan tahu kalau itu kita. Kerja bagus. Li Wei, uang yang saya janjikan sudah ditransfer, cek. Siap, siap, terima kasih, Pak Meng. Pak Meng, tetap dermawan seperti biasa, jangan khawatir, saya akan tingkatkan, malam ini putaran lagi pasti akan menghabiskan toko mereka selamanya. Shen Guoliang, setidaknya kamu dulu bos besar pada saat itu, tidak pernah menyangka, sekarang kamu mengikuti anak muda untuk membuka toko online. Tapi karena Pak Meng sudah bergerak, kamu pikir bisa membalikan keadaan, mimpi saja. Bos, uangnya di atas meja. Pak Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk menemuimu. Sekretaris Li, lama tidak bertemu. Kenapa terburu-buru? Ayo, ceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Li Wei, kamu sudah bersamaku selama 7 tahun. Waktu itu, begitu aku mendapat masalah, kamu menghilang, dan kamu mengambil 3 juta terakhir dari rekening. Hari ini, kamu berutang penjelasan padaku. Pak Shen, maaf tentang apa yang terjadi waktu itu semua ulah Meng Hua. Meng Hua? Aku tahu. Lanjutkan. Waktu itu, dia datang padaku. Dia bilang jika aku mencuri dokumen inspeksi kualitas perusahaan, mencurinya, dia akan memberiku 2 juta. Istriku didiagnosis penyakit ginjal sekitar waktu itu. Dialisis biayanya ribuan setiap kali. Aku benar-benar putus asa. Jadi 2 juta cukup untuk membuatmu menjualku? Apa kamu sadar? Kamu tidak hanya mengkhianati perusahaan, kamu juga menyebabkan kematian Liu Mei. Aku pikir dia hanya ingin mencuri beberapa klien. Aku tidak tahu, dia akan membawanya ke media, dan aku pasti tidak tahu, dia akan mengeksploitasi penyakit Bu Liu Mei. Saat aku menyadari apa yang terjadi, koran sudah menerbitkannya. Perusahaan sudah bangkrut. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu, Pak Shen. Jadi semua ulasan negatif online hari ini juga perintah Meng Hua, kan? Ya, itu semua dia. Dia memberiku uang untuk mencari akun untuk memposting ulasan buruk di tokomu dan menggali berita lama itu dan mengaduknya lagi. Pak Shen, aku minta maaf. Aku bajingan. Pukul aku. Lakukan apapun yang kamu mau padaku. Tolong maafkan aku. Kamu menghancurkan karirku, Mafasana, dan menyebabkan kematian istriku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku menelepon polisi sekarang. Kamu pembunuh, yang membunuh ibuku, tangkap dia. Tolong jangan panggil polisi. Aku punya anak. Istriku masih menjalani dialisis. Jika aku masuk penjara. Kinyu, kabar baik. Akhir pekan ini, Provinsi mengadakan Cina Timur, pameran produk pertanian premium dan makanan kesehatan. Perusahaan yang berpartisipasi bisa mendapatkan dukungan resmi provinsi dan akses ke pembeli nasional. Aku sudah mengajukan stand untukmu di pameran Yuliang Biotech. Oh, dan grup Jiwan milik Meng Hua juga akan berpameran. Terima kasih, Profesor Zhang. Juga, aku ingin minta bantuanmu untuk sesuatu yang lain. Di pameran, aku butuh slot bicara di panggung utama. Oke, aku akan mengajukannya untukmu. Li Wei, aku tidak bisa menelepon polisi. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Oke, aku akan lakukan apapun yang kamu bilang. Oh, bukankah ini Pak Qin dari Yuliang Bio dan Pak Shen? Ramai di media akhir-akhir ini ya? Ku dengar rating tokomu turun dari 5 bintang menjadi 3 bintang. Anak muda, e-commerce tidak semudah itu. Tentu saja tidak mudah dengan pengacau. Maksudmu? Maksudku kau menyewa bot untuk memberi ulasan buruk. Kau menggali aib lama untuk menjelekkan kami. Aku takut padamu. Konyol, Shen Guoliang sudah lama menjadi saingan yang kukalahkan. Aku hanya melakukan pengecekan kualitas untuk konsumen. Semuanya, kemari dan lihat, ini Shen Guoliang dari Yuliang Bio. Ajawa, dulu, skandal obat palsu menjadi headline di semua koran provinsi utama. Semua orang di industri tahu. Bos bangkrut dan anak baru itu barang bagus apa yang bisa mereka buat? Setiap orang punya penilaian sendiri. Benar? Benar. Hal-hal itu dulu disebarkan dengan detail yang sangat lengkap. Jika Shen Guoliang benar-benar bersih, apakah dia akan menjadi sasaran? Menurutku, anjing tidak bisa berubah sifatnya. Tepat. Bos bangkrut bekerja sama dengan anak baru, produk bagus apa yang bisa mereka hasilkan? Pak Meng benar. Orang dengan rekam jejak seperti itu produk yang mereka buat siapa yang berani menjualnya? Jika konsumen membelinya, mereka akan memaki kita karena buta. Aku heran mereka punya nyali muncul hari ini. Meng Hua, hari ini, di depan banyak media dan pembeli,
kau telah menyiapkan panggung untukku, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meluruskan semuanya. Berita tentang penjualan obat palsu yang kau sebutkan dibuat-buat dengan uang. Aku bicara tentangmu, Meng Hua. Kau bilang aku yang melakukannya? Pengadilan tidak bisa menemukan bukti. Kau pikir bisa membalikan kasus hanya dengan bicara? Tidak ada bukti. Jangan menyebar fitnah di sini. Karena Pak Meng menginginkan bukti, akan aku berikan. Namaku Li Wei. 14 tahun lalu, aku adalah sekretaris Shen Guoliang. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Seluruh masalah tentang menjebak Shen Guoliang karena menjual obat palsu semua diatur oleh Meng Hua, ketua grup Jiwan. Dia yang merancangnya. Dia memberi saya 2 juta yuan untuk mencuri dokumen inspeksi kualitas perusahaan. Kemudian dia menyuap orang di lembaga inspeksi untuk membuat laporan palsu. Dia menjebak produk Shen Guoliang karena kandungan logam berat berlebihan. Dia juga menyebarkan berita bahwa Liu Mei, istri Shen Guoliang, menderita kanker. Dia menyebarkannya kemana-mana. Menggosipkan bahwa itu disebabkan oleh obat palsu, tapi Shen Guoliang tidak bersalah. Istrinya, Liu Mei, meninggal karena kanker lambung. Itu tidak ada hubungannya dengan kualitas produk. Ini video ini palsu. Siapa Li Wei pikir dirinya? Seorang sekretaris yang kabur membawa uang. Bisakah perkataannya dijadikan bukti? Dia membalas dendam kepadaku. Ya, membalas dendam kepadaku. Aku bahkan tidak kenal Li Wei manapun. Pak Meng bilang dia tidak kenal Li Wei. Tapi kamu punya semua catatan transfer, rekaman panggilan, korespondensi email, dia menyimpan semuanya. Ini adalah voucher transfer bank 2 juta yuan yang kamu buat ke Li Wei tahun itu. Ini adalah catatan pembayaran untuk menyuap Lausun di lembaga inspeksi. Ini adalah kiriman anonim yang kamu buat ke media tahun itu, email asli yang menyebarkan rumor tentang Shen Guoliang. Kamu bahkan tidak mengubah judulnya. Raja obat palsu Shen Guoliang bunuh istrinya. Kamu ingin aku membacakan semuanya? Kau bagaimana kamu bisa punya ini? Kamu menggunakan bukti palsu dulu untuk menghancurkan reputasi pria yang tidak bersalah. Hari ini, aku akan menggunakan bukti nyata untuk menghancurkanmu. Pak Meng, kamu yang minta. Begitu banyak bukti, apakah itu cukup? Presiden Meng, kamu baru saja bilang ada yang salah dengan barang Yuliang. Apa yang kamu lakukan benar-benar keterlaluan? Saya sudah bekerja dengan Ji Yuan selama 10 tahun. Dan saya berbisnis dengan seseorang yang menggunakan laporan palsu untuk merusak reputasi orang. Hari ini saya pulang dan membatalkan semua kontrak. Presiden Meng, dalam video itu, Li Wei menuduhmu menyuap kantor inspeksi kualitas untuk memalsukan laporan, menyebarkan rumor dan fitnah. Apakah ini benar? Meng Hua, kamu dicurigai melakukan penipuan komersial. Apakah benar? Tolong jelaskan bukti ini. Aku tidak. Semuanya palsu. Shen Guoliang menjebakku. Apakah kamu merasakannya sekarang? Dulu, kamu memfitnahku dengan bukti palsu. Aku juga berdiri di sini, di depan semua orang, tidak bisa membela diri. Tapi apa yang kamu katakan tentangku semuanya palsu. Hari ini, apa yang semua orang katakan tentangmu semuanya benar, tapi aku hanya ingin bertanya satu hal. Aku tidak punya dendam padamu, kenapa kamu ingin mencelakaiku? Shen Guoliang, berhenti berpura-pura. Apa hebatnya dirimu? Dulu, kamu selangkah lebih maju, merebut pangsa pasar. Aku bekerja lebih keras darimu, kenapa kamu yang kaya sementara aku dapat sisa? Kenapa kamu punya istri dan anak perempuan sementara aku tidak punya apa-apa? Aku akan menghancurkan reputasimu, aku akan membuatmu menderita lebih dari aku tidak akan menerimanya. Hanya karena kamu iri aku lebih baik darimu, kamu menghancurkan perusahaanku, membunuh istriku. Meng Hua, itukah yang kamu perjuangkan untuk menyakiti orang lain? Apa hakmu untuk menggurui aku? Dulu kamu hanya lebih beruntung dariku. Hari ini aku selesai, tapi aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hari ini, antara kamu atau aku. Berhenti. Presiden Meng, saya sudah menelepon polisi. Juga, sebagai perwakilan penyelenggara Expo tahun ini, saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Era Group dikeluarkan dari Expo ini. Stand Anda segera dicabut, dan semua kualifikasi partisipasi dibatalkan secara permanen. Anda tidak perlu khawatir iri pada siapapun lagi. Mulai hari ini, tidak ada tempat bagi Anda di industri suplemen kesehatan provinsi. Profesor Zhang, tolong jangan. Saya salah, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Era Group adalah karya hidup saya. Bawa Meng Hua keluar. Tidak. Shen Guoliang, jangan terlalu sombong. Istrimu memang pantas, dia pantas. Aku akan kembali. Tuan Shen, mulai sekarang,
Tidak ada yang bisa menggunakan insiden masa lalu itu untuk menyerang Anda lagi. Qin Yu, terima kasih. 14 tahun, hari ini aku akhirnya bisa berdiri tegak di depan semua orang dan memberitahu mereka bahwa aku, Shen Guoliang, bukan penipu. Kebersihan ini, kamu membantuku mendapatkannya kembali. Qin Yu, panggung sekarang milikmu. Beberapa orang di internet mengatakan bahwa bubuk cangkang kura-kura Yuliang kami palsu, mereka bilang bubuknya kasar, dan berkualitas rendah. Hari ini, saya membawa produk ke sini, apakah palsu atau tidak, kalian semua bisa menilai sendiri. Kehalusan bubuk lebih dari 200 mesh. Pasta tembus cahaya, dan tidak berbau amis. Ini produk Yuliang. Dari mana ulasan negatif di internet itu berasal? Video Li Wei tadi menjelaskannya dengan sangat jelas. Seseorang membayar troll internet bayaran untuk menyebarkan rumor secara massal. Kalian semua sudah bertahun-tahun di bisnis suplemen kesehatan. Apakah produk itu bagus atau tidak, kalian bisa tahu hanya dengan melihat, saya, Qin Yu, tidak melakukan penjualan satu kali. Setiap kotak produk Yuliang Biotech disertai laporan inspeksi mutu. Jika ada masalah mutu, kami mengembalikan 10 kali lipat harga. Tertulis hitam putih, tertulis di dalam kontrak. Bubuk ini memang halus. Lebih baik dari punya Era Group. Presiden Qin, Anda bilang ganti rugi 10 kali lipat, berani masukkan ke kontrak? Benar, kita bisa menandatanganinya sekarang juga. Presiden Qin, saya bodoh tadi, tertekan oleh Meng Hua selama bertahun-tahun, saya tidak berani bersuara. Hari ini, Anda memberi saya kesempatan, saya akan menjadi yang pertama menandatangani untuk barang Yuliang. Presiden Qin, saya punya jaringan apotek dengan 30 toko, saya ingin 1000 kotak bubuk cangkang kura-kura dan pasta kura-kura, saya dari luar provinsi, khusus di e-commerce produk kesehatan, batch produk yang viral di toko Anda, kami tidak mendapatkannya. Kami harus menandatangani kontrak hari ini, Presiden Qin, saya sudah menelepon kantor pusat. Seluruh lini produk Yuliang akan dimasukkan dalam daftar pengadaan inti untuk tahun depan. Tanda tangani sekarang. Tanda tangani untuk 3 tahun. Qin Yu, nak, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Hanya dalam beberapa bulan, kamu menjatuhkan Meng Hua. Mulai hari ini, Yuliang Bio akan menjadi mitra jangka panjang institut kita. Kapanpun kamu butuh dukungan teknis, beritahu aku. Terima kasih, Profesor Zhang. Sekolah mulai minggu depan. Bagaimana dengan perusahaannya? Apa rencananya? Aku akan sekolah sesuai jadwal. Selagi aku pergi, semua operasi harian akan ditangani oleh Paman Shen. Kita tetap akan mengadakan rapat video mingguan. Keputusan besar akan dipilih secara online. Lagi pula, aku tidak pergi selamanya. Tapi kita baru saja menandatangani klien di ibu kota provinsi. Jadwal produksi pabrik juga padat, aku khawatir tidak bisa menanganinya sendiri. Paman Shen, kamu sendiri menandatangani puluhan kontrak di pameran hari ini, kamu pasti bisa. Kamu bisa menanganinya. Qin Yu, ada sesuatu yang mendesak di lembaga. Aku harus pergi dulu. Tuan Shen, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Hati-hati, Profesor Zhang. Kapan kamu berangkat? Besok pagi. Oh. Belajar yang rajin di sekolah. Jangan membuat kami malu. Oke, aku akan menunggumu di universitas. Dia diterima. Dia diterima. Ruohan diterima. Mei, anak perempuan kita jadi siswa terbaik. Kamu lihat itu? Bu, aku berhasil. Aku tidak mengecewakanmu. Qin Yu kembali. Qin Yu kembali. Qin Yu, aku juara 1 provinsi di bidang humaniora. Sekolah yang sama denganmu, gimana? Aku hebat, kan? Keren, aku tahu kamu bisa. Ini untukmu. Ini. Pasangan yang dulu itu dari tante. Pasangan ini dariku, jalan ke depan, akan aku lalui bersamamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini, PT Yuliang Bioteknologi resmi melantai di bursa hari ini. Mulai dari kolam ikan yang terbengkalai selama 20 tahun, hingga sekarang, perusahaan eko aquaculture dan pengolahan dalam negeri terbesar di negara ini. Perjalanan ini memakan waktu 4 tahun. Sekarang, mari kita sambut pendiri Yuliang Bio, Bapak Qin Yu, untuk membunyikan bel pencatatan saham perusahaan. Paman Shen, ayo, bunyikan bel bersamaku. Ini perusahaanmu? Ini juga milikmu.
Perusahaan tidak akan seperti sekarang tanpamu. Paman Shen, silakan bergabung denganku. Mei, kamu ikut membunyikan bel denganku. Selamat untuk Yuliang Bio. Kode saham 603888 kini resmi tercatat dan diperdagangkan. Desa kita telah melahirkan 2 siswa terbaik, dan sebuah perusahaan tercatat. Leluhur kita tersenyum pada kita. Nak, lihat itu Paman Yu, suatu hari nanti, kamu harus seperti dia. Jadilah orang yang mampu dan berhati. Cinta melahirkan cinta. Berkah melahirkan berkah. Jadilah orang yang berhati dan setia. Dan jalan ke depan akan semakin lebar dengan sendirinya.